pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Sepertinya ada yang masuk. Oh, kita dulu kan telepon dulu. Tafadhol. Iya, silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Huda dari Nganjuk Ustaz. Udah dari Nganjuk? Iya, ya Masya Ustaz, Allah. ini mau tanya Ustaz. Iya. Apa? Di desa saya itu ada masjid Ustaz. Di depannya itu ada makam iman. Gimana sih sholatnya di situ Ustaz, Wanda Ustaz? Baik. Ya. Bapak Huda di Nganjuk tentang masalah sholat di dalam masjid yang di situ ada kuburan. Kuburan siapa saja? Apakah itu kuburan imam masjid tersebut dulu atau kuburan yang lain? Maka Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Beliau mengatakan, laknatullah al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Dalam sebuah riwayat, wasalihihim, dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Jelas Nabi SAW melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Yaitu ada dua makna di sini, yaitu kuburan dibangun di atasnya masjid. Karena sebagian orang meyakini bahwasanya berdoa dan beribadah di dekat kuburan orang yang soleh ini mustajab, atau lebih besar pahalanya, atau lebih mendekatkan kekhusyukan. Karena orang yang sholat di situ, setiap kali sholat di sana dia ingat si fulan, dan fulan ini orang yang soleh, orang yang rajin sholat misalnya. Sehingga sebagian menganggap itu adalah sebuah afdaliyah, ya seseorang sholat di masjid yang di situ ada kuburan. Padahal Nabi SAW jelas mengatakan, laknat Allah, itu dijauhkan dari rahmat Allah. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Dia nggak bangun, tidak bangun di atasnya, tapi dia sholat di situ, atau membaca Al-Quran di situ, ya, dan meyakini atau berdoa di situ, meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan yang afdal. Ini juga termasuk di dalam larangan. Jangan kalian menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Taib, apakah sholat di sana adalah sholat yang sah seandainya kita sholat di sana? Kalau memang kita bisa mencari masjid yang lain, yang amannya, tidak ada di situ kuburan, tidak ada di dalamnya kuburan, insya Allah di negeri kita banyak yang demikian. Kalau tidak kita temukan di desa kita, ya kita bisa sholat di desa sebelah. Ya, kita cari masjid yang tidak ada kuburan di situ, untuk kehati-hatian. Tapi seandainya seseorang sholat di situ, maka tidak kita katakan bahwa sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah. Sebagian guru kami menyebutkan bahwasanya larangan di sini adalah li ghairihi, itu bukan larangan li dzatihi, itu bukan larangan karena zatnya, tetapi karena selainnya. Kenapa dilarang sholat di situ? Dikhawatirkan kita akan terjerumus ke dalam ghulu, yaitu berlebihan terhadap orang yang soleh. Itu yang dikhawatirkan. Berarti larangan di sini adalah li ghairihi, bukan karena zatnya, tapi karena perkara yang lain. Sehingga seandainya seseorang sholat di situ, maka sholatnya tetap sah, wallahu a'lam. Dan sekali lagi, selama kita masih bisa sholat di masjid yang bersih dari kuburan, maka kita sholat di sana itu lebih berhati-hati dan lebih tenang bagi hati kita.